Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Heri anak-anak pada pembelajaran jarak jauh mapel matematika pertemuan ke-7 yang kemarin sudah kita bahas pada pertemuan ke-6, yaitu adalah pengertian pecahan. Nah, di dalam pertemuan kali ini nanti akan kita selesaikan materi kita anak-anak di bab 1, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Nah, setelah itu nanti baru kita ada sekali lagi uji kompetensi atau langsung pada ulangan harian. Ya, di dalam pertemuan ke-7 nanti Beri akan membahas tentang operasi pada pecahan, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan kita jadikan satu, karena di dalam operasi penjumlahan dan pengurangan itu identik sama, tidak ada perlakuan khusus. Tapi pada operasi perkalian dan operasi pembagian nanti kita pisah satu persatu. Ya, karena di dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pasti kalian juga sudah paham nih, karena di waktu SD atau di MI Bapak Ibu guru yang mengajar matematika pasti sudah pernah menyampaikan, yaitu ada syarat utama di dalam menjumlahkan atau mengurangkan dua pecahan atau lebih, yaitu dengan cara syaratnya penyebutnya harus sama. Jikalau dua penyebut atau lebih belum sama penyebutnya, maka kita harus samakan dengan cara yaitu dengan mencari KPK antar penyebutnya. Nah, sebenarnya ada dua anak di dalam cara menyamakan penyebut, yaitu satu dengan mencari KPK, yang kedua yaitu mengalihkan bersama antar penyebutnya. Jadi penyebut-penyebutnya daripada kita bingung mencari KPK, langsung kita kalikan saja masing-masing dari kedua penyebut atau lebih dari pecahan-pecahan yang akan kita jumlahkan atau kita kurangkan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut di sini. Pada siapkan satu contoh soal nanti untuk sebagai pengingat kita waktu kita ada di SD dan MI. Yaitu yang pertama adalah pecahan 3/7 dan 4/5. Jikalau kita jumlahkan, maka syarat utamanya kedua penyebutnya harus kita samakan, yaitu dengan cara mencari bilangan yang bisa dibagi 7 dan 5, atau mencari KPK 5 dan 7, yaitu ketemunya 35 di sini. Kalau udah ketemu 35, maka masing-masing pecahan tadi kita rubah penyebutnya menjadi penyebut 35 dengan menggunakan prinsip yang namanya prinsip pecahan senilai, ya anak-anak ya. Masih ingat kan ya, di dalam pecahan senilai yaitu pembilangan dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama supaya nilainya tidak berubah. 3/7 menjadi per 35 itu menjadi berapa sih? Karena nanti penyebutnya 7 menjadi 35, maka penyebutnya harus dikalikan dengan 7. Maka pembilangnya atau 3 juga dikalikan 5. Maaf, 7 ke 35 itu dikalikan 5. Begitu juga 4 dan per 5, yaitu maka nanti 5 juga penyebutnya dikalikan 7, pembilangnya dikalikan 7. Di sini bisa kita lihat 3/7 menjadi 15/35, kemudian 4/5 itu menjadi 28/35. Kalau sudah sama penyebutnya nih, berarti tinggal kita selesaikan saja. Bergantung pada soal nih. Kita soalnya adalah penjumlahan, maka kita jumlahkan 15 ditambah 28. Atau kalau soalnya adalah pengurangan, berarti 15 dikurangi 28. Jadi sehingga di dalam operasi penjumlahan dan pengurangan ini tidak jauh berbeda, ya. Tidak akan ada perbedaan yang sangat baku, karena inti dari operasi penjumlahan dan pengurangan adalah di penyebut. Jikalau penyebutnya sudah sama, maka kita bisa untuk menjumlahkan ataupun mengurangkan. Jikalau belum sama, tidak ada masalah. Kita ada satu cara, yaitu dengan cara menyamakan penyebutnya dengan cara satu menggunakan mencari KPK, atau yang kedua dengan cara mengalihkan antar penyebutnya. Ini kita lihat di sini 7 dan 5, kita kalikan saja antar penyebutnya, 7 kali 5 sama. Tapi nanti jika kalian menemukan contoh soal yang penyebutnya besar, maka ini jadi masalah nanti. Maka dari itu kita paling tidak kita harus ingat kembali materi KPK. Itu
Nah, ini adalah sebagai pengingat kalian pada operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan yang dimana waktu SD dan MI kalian sudah pernah mendapatkannya. Sudah ingat kan anak-anak ya? Tidak ada masalah ya? Oke, kalau nggak ada masalah, mari lanjutkan pada operasi perkalian dan operasi pembagian. Kita maju pada operasi perkalian pecahan. Masih ingat? Di dalam operasi perkalian, ini pasti Bapak Ibu Guru sudah pernah menyampaikan nih, di dalam operasi perkalian tidak ada aturan yang baku di sana. Hanya kalian tinggal mengalihkan yang namanya pembilang kalikan pembilang, penyebut juga dikalikan penyebut. Jikalau kita punya dua pecahan nih, P per Q dan R per S, maka tinggal kita kalikan P kalikan R, Q kalikan S, yaitu dengan cara pembilang kalikan pembilang, penyebut kalikan penyebut. Atau bisa kalian simpulkan, yaitu dengan cara atas kali atas, bawah kali bawah. Boleh, tidak ada masalah. Atas kali atas, bawah kali bawah. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ingat, di dalam pecahan penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Syaratnya itu diperhatikan kembali. Kenapa kok pilih ada Q, S tidak sama dengan 0, tidak boleh 0. Nah, oke ya. Tuh, jadi boleh misalkan ada perkalian dua pecahan, tapi jikalau ada yang bisa dibagi, disederhanakan, maka boleh kalian sederhanakan. Atas dan kalikan atas, bawah kalikan bawah, pembilang kali pembilang, penyebut kalikan penyebut. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal berikut di sini. Di sini ada dua pecahan akan kita kalikan, yaitu yang pertama adalah negatif 1/2 dikalikan 1/3/10. Bentuk ini adalah bentuk pecahan campuran. Maka dari itu supaya lebih mudah kita mengalihkan anak-anak, maka lebih baik kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu negatif 2, 1/2 itu kita ubah menjadi negatif 5/2 ya. Kemudian 1/3/10 kita ubah menjadi 13/10. Nanti kita kalikan. Perkaliannya di sini sudah tadi tidak ada peraturan yang baku, tinggal aja atas kali atas, bawah kalikan bawah. Jikalau ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan boleh. Tapi jikalau tidak ada, ya udah kita selesaikan biasa, yaitu dengan cara 5 kali 13, kemudian 2 kalikan 10, selesai itu pasti. Jadi perkalian pada operasi perkalian itu sangat sederhana, sangat mudah. Jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Ini adalah prinsip dari operasi perkalian pecahan. Tidak ada aturan yang baku pada pembahasan operasi perkalian. Ya, anak-anak ya, hanya menggunakan atas kali atas, bawah kali bawah. Ini ada satu lagi namanya inverse pada perkalian. Waktu bilangan bulat kita pernah menyinggung, yaitu materi inverse pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Ingat, inverse dari perkalian bilangan bulat adalah angka 1. Nah, kalau inverse dari perkalian, ini bagaimana ini Pak? Sama, hasilnya juga sama dengan 1, tapi di sini inverse-nya berbeda. Inverse dari perkalian dari pecahan P per Q itu adalah Q per P atau kebalikan. Jadi di sini ada istilah kebalikan. Fungsinya untuk apa nanti? Adalah fungsinya untuk operasi pembagian. Kenapa di dalam operasi pembagian berubah menjadi perkalian? Karena di sini ada istilah inverse dari pecahan. Ya, kebalikan atau dibahas di sini adalah kebalikan. Ya, kalau di operasi perkalian itu adalah inverse-nya adalah untuk bilangan bulat tuh, yaitu adalah 1, tapi dari inverse perkalian pada pecahan itu adalah kebalikan. 2/3, maka inverse-nya 3/2. Disitulah nanti jikalau kita perkalian dengan inverse pasti hasilnya 1. Sama-sama inverse itu akan menghasilkan angka 1 atau bilangan itu tetap.
Ya, di sini 2/5, inverse dari perkaliannya adalah 5/2 pasti. Ya, karena kebalikan, hanya dibalik saja. Atas ditaruh bawah, bawah ditaruh atas, atau pembilang taruh penyebut, penyebut taruh pembilang. Jadi hanya sekedar dibalik 2/5 menjadi 5/2 aja. Sehingga nanti kalau kita kalikan itu sama dengan 1. Nah, fungsinya ini nanti adalah pada operasi pembagian. Oke. Nah, sekarang kita masuk aja langsung ke operasi pembagian, karena di dalam operasi perkalian kalian juga sudah terbiasa tuh dengan mengalihkan atas kali atas, bawah dengan bawah. Kemudian juga nanti di dalam operasi pembagian. Oke ya, langsung saja masuk pada operasi pembagian. Di dalam operasi pembagian pasti nanti kalian akan mengetahui, tapi kalian belum tahu itu istilahnya apa. Nah, baru pada SMP MTS baru tahu, oh ini adalah ini toh, baru kita bahas tadi barusan. Nah, di sini pada operasi pecahan, pembagian pecahan, yaitu nanti akan berubah menjadi perkalian. Nah, kenapa pembaginya harus dibalik? Karena ini adalah inverse-nya. Inverse dari R per S itu adalah S per R. Jadi misalkan nanti ada dua pecahan dibagi ya, misalkan ada pecahan 1 dibagi pecahan yang kedua, maka itu berubah menjadi operasi perkalian dengan cara pembaginya itu dibalik, atau dengan kata lain adalah inverse. Nah, ini mungkin kalian sudah biasa memakai dibalik. Pembagiannya berubah perkalian, di mana pembaginya harus dibalik. Nah, maksudnya dibalik ini apa? Ini adalah kata lain dari inverse perkalian, yaitu kebalikan dari pecahan. Contohnya di sini 3/8 dibagi 5 1/2. Nah, di dalam 5 1/2 kita rubah dulu menjadi pecahan biasa menjadi 11/2. Ya, nanti 3/8 dibagi 11/2. Pasti kalian sudah terbiasa. Nanti menjadi operasi perkalian tuh Pak, dengan cara 11/2-nya dibalik. Nah, atau istilahnya adalah inverse. Nah, ini di sini penyelesaiannya adalah 3/8 dibagi 11/2 itu menjadi 3/8 kalikan 2/11. Siapakah 2/11? Bukan kebalikan lagi, tapi namanya inverse perkalian. Ya, dimana sebelum kita kalikan atas kali atas, bawah kalikan bawah, maka boleh kita coret dulu. Nah, tadi disampaikan di awal Pak Eri tadi pada operasi perkalian. Sebelum kita mengalihkan atas kali atas, bawah kali bawah, bisa dicoret tuh 2 dan 8, yaitu dengan cara dibagi 2 dibagi 2, 8 dibagi 2, ketemunya 4. Nah, tuh. Jadi dulu waktu di SD atau MI sudah mengenal tentang inverse, tapi tidak dengan kata inverse, tapi dengan kata kebalikan. Nah, maka dari itu pada waktu SMP atau MTS di sini kalian sudah mengenal istilah-istilah inverse dari pecahan, operasi perkalian pecahan, yaitu dengan kata lain kebalikan. Tapi kalau inverse pada bilangan bulat itu adalah angka 1. Tuh, begitu anak-anak, ini adalah materi terakhir kita pada pertemuan 7 pada bab 1 bilangan bulat dan pecahan. Semoga apa yang Peri sampaikan kalian juga lebih paham, lebih jelas. Jikalau sekali lagi belum paham, silakan kalian bisa mengajukan pertanyaan, bisa lewat WAG kelas atau pada aplikasi e-learning atau Telegram di tempatnya Peri. Oke, dari akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.